Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak anak-anak semua, maaf, semoga anak-anak semua, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat anak-anak, tetap semangat untuk belajar secara daring walaupun membosankan mungkin di rumah terus ya kan, terus nge-zoom terus ya kan. Wah, ya bagaimana? Kondisinya memang baru seperti ini, tetapi ada hal positif yaitu anak-anak bisa bersama dengan keluarga dulu kan. Misalkan nanti kalau sudah tidak pandemi, anak-anak di madrasah ketemu dengan keluarga, nanti kurang. Nah ini mumpung masih pandemi, dimaksimalkan bercengkrama, berinteraksi dengan keluarga mumpung pandemi. Nanti mau penilaian akhir semester, bisa belajar semaksimal mungkin ya kan, karena pandemi ini anak-anak pasti membaca itu punya waktu yang banyak gitu. Jadi tetap semangat, berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa menjalani kehidupan secara normal, masuk sekolah kembali, ketemu dengan teman-teman kembali ya kan. Ya, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita, materi yang membahas tentang lembaga pendidikan ya, kelas 1 semester 1. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan lembaga pendidikan. Nah, mind map, peta konsep dari lembaga pendidikan yang kita bahas itu meliputi pengertian apa itu lembaga pendidikan dan fungsinya itu apa. Ya, nih. Jadi pengertian dari lembaga pendidikan itu adalah lembaga atau institusi atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu. Nah, mohon maaf, sebelum kita fungsi kita ulik-ulik dulu ini, ya kan. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang pengertian pendidikan itu berasal dari kata didik. Nah, kata didik ini mendapat awalan kata sehingga menjadi mendidik. Nah, artinya memelihara dan memberi latihan. Nah, dalam memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, pendidikan itu merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu. Nah, tadi ya itu taulik itu dalam pendidikan itu apa ya. Itu. Nah, lembaga pendidikan itu sebuah institusi yang menawarkan pendidikan, bisa mulai formal ya kan, mulai dari jenjang prasekolah ya, PAUD, TK, SD, SMP, MTS, SMA, MA, sampai ke jenjang perguruan tinggi, baik bersifat umum maupun khusus. Nah, lembaga pendidikan itu merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjut setelah lembaga keluarga. Nah, kemarin kita sudah membahas lembaga keluarga ya. Nah, kita setelah lembaga keluarga adalah lembaga pendidikan. Jadi dalam lembaga pendidikan itu seorang anak itu akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Nah, selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal,
Nah, itu ada pendidikan non formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, kursus komputer, bimbel. Nah, itu informal. Kemudian ada pendidikan yang terjadi di keluarga atau di rumah. Itu pendidikan informal. Kemudian pendidikan itu memberi arah terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dan lingkungannya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan waktu, sehingga harus terorganisasi dan diarahkan sedemikian rupa menuju kepada tujuan akhir pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan. Nah, itu. Nah, lembaga-lembaga pendidikan merupakan penyalur pendidikan itu sendiri, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dari tuntutan perubahan di masyarakat. Contohnya ini dulu sebelum ada pandemi kita tatap muka itu, tapi karena ada pandemi nggak boleh keluar-keluar, maka ada pembelajaran daring. Nah, ini artinya lembaga pendidikan merupakan penyalur pendidikan itu sendiri, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Nah, madrasah kita itu sangat memahami kondisi pandemi yang sekarang ini. Jadi dengan adanya pembelajaran daring itu memang benar-benar sekolah, madrasah itu benar-benar menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Jadi mengenai fungsi lembaga pendidikan, nah ini kita mulai masuk ke fungsinya. Ini mengenai fungsinya. Ada fungsi manifest dan ada fungsi laten. Nah, kita kupas satu persatu. Nah, fungsi manifest. Nah, ini kita mulai fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, itu manifest. Nah, menurut Horton dan Hahn, ya kan? Nah, fungsi manifest lembaga pendidikan itu antara lain yaitu untuk mempersiapkan anggota masyarakat dalam mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang itu kedepannya bisa siap untuk mencari kerja dan bekerja. Nah, ini. Jadi sekolah itu nanti ijazahnya, manifestnya adalah untuk mencari nafkah. Nah, itu. Kemudian mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian melestarikan kebudayaan masyarakat. Nah, lembaga pendidikan itu ya mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Nah, ini fungsi manifest. Kemudian fungsi laten. Nah, ini fungsi laten itu bisa dikatakan fungsi yang tidak disadari. Fungsi laten. Fungsi latennya yaitu mengurangi pengendalian orang tua. Nah, keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan. Nah, contoh sekolah kita ini, madrasah ini akan mengurangi pengendalian orang tua karena yang berperan itu dalam pengajaran pendidikan itu ya sekolah, ya para ustadz, para guru. Nah, itu mengurangi pengendalian orang tua. Jadi dengan adanya madrasah, anak-anak dilatih untuk tidak bergantung kepada orang tua. Anak di madrasah ini dilatih mandiri, ya kan, karena jauh dari orang tua, kan. Kemudian belajar ilmu-ilmu konvensional, kemudian belajar ilmu agama. Nah, ini jadi fungsi latennya itu. Kemudian mempertahankan sistem kelas sosial. Nah, maksudnya lembaga sosial itu diharapkan, lembaga sosial artinya ini sekolah ini diharapkan tuh dapat mensosialisasi kepada para anak didik, para peserta didik untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Nah, sekolah ini harapannya menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Jadi semua orang itu sama. Nah, yang membedakan nanti di hadapan Allah adalah ya keimanannya, ya dia dalam melakukan hal-hal yang yang diperintah, menjauhi hal-hal yang menjadi larangan. Nah, itu keimanan yang membedakan.
tapi di hadapan semua orang, di hadapan sama manusia, menghilangkan perbedaan kasta, kelas sosial. Kemudian memperpanjang masa remaja. Nah, ini maksudnya sekolah ini memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Maksudnya apa? Saat sekolah ini memperpanjang masa remaja itu karena anak-anak sekolah itu disibukkan dengan kegiatan aktivitas belajar, ya kan? Yang dipikirkan itu adalah belajar, yang dipikirkan itu adalah pendidikan, membaca. Nah, berbeda kalau tidak sekolah itu. Nah, kalau tidak sekolah ya berarti bisa menikah, atau kalau menikah berarti dia harus bekerja karena ada seseorang selain dirinya yang harus dihidupi ya. Nah, ya kan? Jadi itu akhirnya akan menambah pemikiran yang berkaitan dengan kewajiban, beban, ya kan? Beban hidup ini artinya. Kalau sekolah bukan beban hidup, ya kan? Tugas itu bukan beban hidup, ya kan? Nah, beban hidup tuh kalau anak-anak kalian tuh tidak sekolah, misalkan harus bekerja, nah itu beban hidup tuh. Nah, itu akhirnya masa remajanya tidak panjang tapi berkurang karena dia sudah dituntut untuk menjadi dewasa, ya kan? Dituntut untuk memikirkan kewajiban, memikirkan kebutuhan hidup, ekonomi itu sudah masuk ke ranah ekonomi itu. Nah, itu. Nah, bisa jadi itu contoh anak-anak kalian bisa melihat tuh orang-orang yang tidak beruntung seusia kalian. Nah, dia tidak sekolah tuh, tapi dia jualan atau dia bekerja begitu. Nah, akhirnya dia dibebani sesuatu yang bukan menjadi bebannya. Akhirnya dia dipaksa untuk menjadi tua, ya kan? Dalam artian begitu. Begitu. Nah, semua. Nah, sebelum kita latihan soal, ini ada tambahan nih. Ya. Ini ada tambahan. Zaman dahulu itu manusia hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat kecil dan sederhana, ya kan? Nah, oleh karena itu pendidikan itu diperoleh dan orang-orang sekitar. Seiring perkembangan zaman, pendidikan itu dalam masyarakat tradisional pun berkembang dan menjadi modern. Perkembangan pendidikan dalam masyarakat modern itu bersifat massal dan memiliki dua aspek. Nah, ini aspeknya apa saja? Ada aspek individu dan aspek sosial. Jadi dua aspek dalam membentuk warga masyarakat yang baik. Aspek individu itu pendidikan, fungsinya untuk mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal. Kemudian aspek sosial yaitu pendidikan di sekolah itu bertugas mendidik anak agar dapat mengabdikan diri kepada masyarakat. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu memberikan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian bagi manusia. Nah, pendidikan itu selalu diperlukan manusia sepanjang hidupnya, sehingga ada pepatah. Nah, pepatahnya lifelong education atau pendidikan itu sepanjang hayat. Nah, maksudnya itu. Kita mulai latihan soal. Contoh nih, nomor 1, Neutron, Ganesha Operation, dan Primagama adalah tergolong lembaga pendidikan A formal, non formal, informal, semi formal. Apa tadi? Kita sudah membahas pendidikan formal itu apa ya? Sekolah itu pendidikan formal. Nah, pendidikan non formal apa? Pendidikan non formal itu ya kursus-kursus keterampilan. Nah, Neutron, GO, Primagama, Wiper, Ruang Guru, terus apa lagi ya? Gama Eksakta, terus apalah yang lain-lain lah, bimbel lah. Itu berarti tergolong pendidikan non formal. Ya, mudah. Jawabannya B. Jelas. Yang kedua, latihan soal yang kedua. Pendidikan berfungsi untuk mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal melalui aspek. Nah, apa tadi? Ya, aspek, ya kan? Aspek dalam membentuk warga masyarakat yang baik. Apa tadi? Ada aspek individu, ada aspek sosial. Soalnya yaitu mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal. Kata kunci perkembangan pribadi berarti aspek individu. Ya, mantap.
Mudah sekali. Begitu kira-kira anak-anak semua. Ada yang mau ditanyakan materi ini? Jika ada yang belum jelas, anak-anak bisa komen, bisa WA Ustadz, Japri saya, bebas pertanyaan apapun, atau kalau ada misalkan juga kesulitan dalam belajar apapun itu, WA saja, komen saja, nanti kita cari solusi bersama. Kita ambil kesimpulan, kira-kira apa? Apa kira-kira? Itu ya. Nah, kesimpulannya itu pendidikan itu memberikan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan kalau banyak di sekolah-sekolah kejuruan itu misalkan budi pekerti, kepribadian bagi manusia, bagi peserta didik. Nah, pendidikan itu sangat diperlukan. Nah, pendidikan itu tidak terhenti pada lembaga pendidikan, tidak terhenti pada anak-anak sudah mengenyam pendidikan formal, misalkan sampai PTN. Tidak, tapi sampai akhir hayat pendidikan itu selalu diperlukan. Jadi lifelong education. Pendidikan itu sepanjang hayat. Begitu kira-kira anak-anak semua, anak-anak sekalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Materi yang sangat singkat, dipelajari terus. Buku yang sudah dikirimkan dari sekolah, buku paket, atau membaca buku yang lain, literatur lain dari internet itu juga bagus-bagus, banyak untuk menambah hasanah keilmuan. Jangan lupa baca buku karena sebentar lagi akan ada PAS, ya kan, ada tes akhir semester, dipersiapkan. Baca buku sebanyak-banyaknya. Di rumah ini enak sekali untuk membaca buku, ya kan, sangat enak. Bisa jadi kegiatannya apa anak-anak ini kalau di rumah? Kan enak toh. Makan, minum, tidur, mandi, baca, garap tugas, ya kan. Main mungkin nggak usah jauh-jauh. Nah, kan enak sekali nih. Nah, gitu ya. Itu semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan anak-anak, jaga kesehatan keluarga juga dengan mentaati protokoler kesehatan. Kita akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.